Ya, teman-teman semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pemandangan yang bagus ini di daerah BSD ya, saya ingin menyampaikan seri pelajaran mengenai Roh Kudus selama 10 sesi. 10 sesi karena kita sedang memperingati Minggu Pentakosta. Nah, di tradisi gereja-gereja aliran Pentakosta seperti latar belakang saya, itu biasanya masih melestarikan atau mentradisikan kebaktian 10 malam itu ya. Saya nggak tahu kalau di kota-kota ya, tapi kalau di desa dulu itu sesuatu yang bisa dipakai untuk kesempatan menjangkau sebanyak mungkin jiwa bagi kerajaan Allah. Dan terbukti memang pada waktu ada ibadah-ibadah 10 malam itu kemudian oleh anugerah Tuhan dipakai kesempatan itu oleh Roh Kudus untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru bagi kerajaan Allah. Nah, karena ini konteksnya adalah semacam kuliah atau katakanlah pelajaran yang lebih bersifat akademis, saya akan menyampaikan perihal terkait dengan doktrin Roh Kudus ini lebih bersifat akademis ya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa menambah wawasan. Tentu materi yang saya sampaikan ini bukanlah pemikiran saya, tapi saya memakai beberapa sumber untuk memberikan bagi kita pelajaran ini. Dan saya akan memulai dengan bagaimana Roh Kudus itu kita izinkan untuk didakukan, diakui, dan di dalam konteks yang lebih luas dari kekristenan, bukan hanya Pentakosta karismatik ya. Nah, kalau kita melihat di dalam buku-buku doktrin mengenai Roh Kudus dan juga percakapan-percakapan mengenai Roh Kudus di dalam persidangan-persidangan Dewan Gereja Dunia, Dewan Gereja Asia, maupun pertemuan yang ekumenikal yang dari sisi evangelikalnya dan juga Pentakosta karismatik, maka pembicaraan yang begitu komplit mengenai ajaran Roh Kudus atau diskursus mengenai Roh Kudus itu telah cukup komprehensif ditulis oleh, bukan ditulis, lebih tepatnya adalah dia menjadi editor ya. Dia mengedit yang mengumpulkan sumber-sumber yang melimpah mengenai Roh Kudus dari berbagai mazhab, berbagai tradisi, yaitu oleh Veli Matti Karkainen, Profesor Systematic Theology dari Fuller Theological Seminary. Dia telah mengedit sebuah buku Holy Spirit and Salvation kalau tidak salah ya. Nah, itu cukup komprehensif ya. Dia mensurvei dari berbagai macam tradisi, dari Ortodoks Timur, dari Katolik ya, dari kubu teologi liberal, lalu kemudian dari Injili, tentu juga dari Pentakosta karismatik. Nah, dari konsiliar, maksud saya trajectories of the Holy Spirit, dari konsiliar ya, artinya mereka yang ada di dalam kelompok ekumenikal ya, termasuk di dalamnya juga mereka yang punya pandangan yang jauh lebih holistik mengenai Roh Kudus. Maka pembicaraan mengenai Roh Kudus ini telah dibentangkan di dalam isu-isu seperti lingkungan, kemudian justice, keadilan, penciptaan, di mana Roh Kudus itu adalah mencipta gitu. Tetapi di kalangan Injili, maka diskursus mengenai Roh Kudus itu lebih bersifat kaitannya dengan orang-orang percaya, bagaimana kehidupan mereka ya diyakinkan di dalam rangka keselamatan Tuhan ya.
keselamatan pribadi, dan juga diskursus mengenai bagaimana roh itu menyucikan orang percaya, ya, to convince juga orang percaya, dan juga bagaimana Roh Kudus itu kemudian dimaknai sebagai yang memimpin orang percaya di dalam menghasilkan buah-buah roh, ya. Tetapi kelompok yang ketiga, yaitu kelompok Pentakostal karismatik, biasanya mereka waktu berbicara atau membahas pelajaran tentang Roh Kudus itu lebih narrow, karena dikaitkan dengan urapan, dengan empowerment, pemberdayaan, lalu kemudian dikaitkan dengan misi, lalu kemudian juga tidak kalah terkenalnya yaitu bagaimana Roh Kudus dipahami dalam konteks baptisan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kita harus menghargai semua tradisi ini, saudara-saudaraku. Jadi di sisi yang lain kita juga tidak boleh lack of atau kekurangan perhatian kepada diskursus mengenai roh yang telah bukan hanya datang di dalam konteks Kisah Rasul pasal 2 yaitu peristiwa Pentakosta, tetapi roh dilihat sebagai juga sebagai pribadi yang ketiga dari Tritunggal, di mana dia juga harus dikaitkan dengan konteks penciptaan, pemeliharaan dunia ini, dan juga bagaimana roh itu bicara dalam konteks keadilan lingkungan tadi atau ekologi, ya. Tetapi di sisi lain juga orang-orang yang ada dalam pandangan yang pertama tadi, dia juga tidak boleh menegasikan atau meminimalisir atau menganggap tidak penting apa yang diyakini oleh orang-orang Injili dan Pentakosta karismatik yang melihat Roh Kudus itu dalam konteks believer atau orang-orang percaya, di dalam konteks tubuh Kristus, dia yang meyakinkan orang untuk dosa-dosanya dan kemudian percaya kepada Yesus, dan bagaimana juga orang Pentakosta lebih kepada empowerment atau pemberdayaan serta misi, ya. Nah, itu mengatakan kepada kita bahwa ketika kita bicara mengenai Roh Kudus, itu bukan hanya bicara soal urapan, ya, hal-hal yang bersifat supranatural, walaupun itu juga adalah nanti kita akan singgung ketika kita bicara mengenai kata Ibrani dan Yunani terkait dengan roh, itu juga menyangkut terhadap hal-hal yang bersifat adikodrati, kata ruah misalnya, dan itu nggak bisa kita abaikan. Tetapi jangan lupa, tapi Roh Kudus juga adalah a person, ya, pribadi yang juga perlu mendapat perhatian dari setiap orang percaya. Nah, kembali kepada apa yang saya katakan di permulaan tadi, ya, bahwa ketika kita bicara mengenai Roh Kudus, maka itu ada 3 kelompok tadi, ekumenikal, ya, evangelical dan pentakostal, yang masing-masing punya tekanan ketika bicara diskursus Roh Kudus, ya, atau wacana mengenai Roh Kudus. Nah, lebih lanjut, sekali lagi ini apa yang saya sampaikan ini banyak sekali sumbernya dari bukunya Felix Matikarkainen, ya, bahwa saya akan memulai dengan survei secara tradisi yang ada di banyak kalangan gereja-gereja, ya. Yang pertama, bagaimana Roh Kudus itu dipahami di dalam kelompok Ortodoks Timur, ya. Nah, gereja atau tradisi Ortodoks Timur itu lebih dikenal dengan istilah teologia yang sensitif dengan roh. Kenapa? Karena pada umumnya mereka ini, maksud saya teologi Ortodoks Timur ini lebih mengambil utamanya sumber-sumber mereka berteologi, yaitu pada tulisan-tulisan Bapak Gereja Timur khususnya, ya. Dan kita perhatikan bahwa Ortodoks Timur, teologi Ortodoks Timur ini itu memang banyak sekali dihidupkan dengan doktrin pneumatologi, ya. Sementara kalau mereka dari Barat atau teologi Barat itu
utamanya dibangun di atas konsep kristologi daripada konsep pneumatologi. Maka ada kritik-kritik ya. Saya pikir ini khususnya di dalam buku-buku teologi sistematik dari Western theology atau teologi Barat itu heavenly ya, emphasize on atau berat penekanannya pada doktrin kristologi ketimbang pneumatologi ini, sehingga biasanya hanya sedikit diberi pembahasan yang terkait dengan hal ini. Nanti kita akan lihat bahwa ini mungkin dipengaruhi oleh teologi reformasi, di mana perhatian terhadap diskursus Roh Kudus ini agak katakanlah tidak terlalu banyak ya. Nah, jadi berbeda dengan Ortodoks Timur. Ortodoks Timur betul-betul dia memang sangat dipengaruhi oleh roh. Makanya gereja-gereja Ortodoks mengajarkan bahwa apa yang lazim bagi bapak dan anak yang adalah ilahi atau divine ya, itu dikomunikasikan kepada manusia melalui apa? Melalui gereja. Oleh karena itu orang-orang Ortodoks itu meyakini bahwa dalam demonstrasi liturgi mereka di dalam gereja, karena mereka sangat kuat sekali di dalam struktur gerejawi, orang-orang yang ikut di dalam liturgi pada waktu ibadah atau ritual, apakah itu termasuk juga sakramen di dalam gereja Ortodoks Timur, itu mereka yang ikut di dalam liturgi itu disebut sebagai partakers of divine nature. Diyakini bahwa mereka adalah secara misteri mereka meyakini ada semacam pekerjaan proses Roh Kudus di dalam pembentukan kehidupan mereka yang makin menyerupai seperti Allah ya. Nah, kemudian masih Ortodoks Timur. Bagaimana Ortodoks Timur atau gereja Ortodoks Timur berbicara tentang Roh Kudus dalam kaitannya dengan keselamatan atau Holy Spirit and salvation ya. Bagi mereka peran Roh Kudus di dalam soteriologinya mereka itu adalah sangat ditekankan oleh apa sebenarnya goal tertinggi dari keselamatan. Nah, oleh karena itu bagi mereka tujuan penebusan yang dekat itu adalah keselamatan dari dosa, tapi keselamatan itu akan memiliki realisasi puncaknya pada masa yang akan datang di dalam persekutuan kita dengan Allah. Ya. Nah, waktu kita mengalami persekutuan kita dengan Allah pada masa yang akan datang, itulah yang mereka yakini sebagai deification atau semacam pemuliaan kita. Umat yang diciptakan ini, yang telah ditebus oleh Tuhan ini akan bisa mengalami semacam kemuliaan Tuhan ya. Nah, sekarang saya masuk kepada bagaimana gereja Ortodoks Timur meyakini atau memahami Roh Kudus dalam kaitannya dengan gereja. Kalau tadi dalam kaitannya dengan keselamatan, sekarang dengan gereja. Nah, bagi mereka gereja itu didirikan pada apa yang disebut dengan twofold divine economy atau ekonomi ilahi rangkap dua atau dua rangkap, yaitu pertama pekerjaan Kristus dan yang kedua adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka para teolog-teolog Indonesia Timur lagi, gereja Ortodoks Timur maksud saya, itu berbicara, waktu mereka berbicara gereja sebagai tubuh Kristus dan juga berbicara gereja sebagai the fullness of the Holy Spirit. Jadi memang ini adalah tadi twofold tadi ya, dua rangkap tadi ya. Jadi gereja bukan hanya tubuh Kristus tetapi juga dia adalah kepenuhan daripada Roh Kudus. Jadi lagi-lagi wajah daripada Ortodoks Timur ketika berbicara tentang Roh Kudus itu adalah lebih bersifat, kalau saya boleh mengatakan,
pneuma ecclesio, ya, approach atau principles, ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke tradisi Roma Katolik, ya. Bagaimana Roma Katolik melihat melihat pekerjaan Roh Kudus atau pribadi Roh Kudus? Ada dua hal yang kita perlu garis bawahi di sini. Yang pertama adalah pada masa awal-awal, ya, dan setelah itu adalah pada masa perkembangan yang terkini. Nah, ketika saya bicara perkembangan terkini, maka itu berbicara tentang acuannya adalah Konsili Vatikan II tahun 68, ya. Nah, sekarang yang pertama kita akan berbicara bagaimana Roma Catholic Tradition atau tradisi Roma Katolik itu pada masa earlier Catholic Pneumatology atau teologi Katolik yang paling awal. Nah, kita tahu bahwa pada awal-awal gereja, katakanlah Roma Katolik, itu meyakini bahwa Kristus adalah kepala gereja dan Roh Kudus itu adalah jiwa daripada gereja. Christ is the head and the Holy Spirit is the soul of church, ya. Apa yang membuat pandangan ini menjadi sesuatu yang katakanlah negatif, ya, atau kurang bagus, ya, kalau kita mengajukan kritik, yaitu seolah-olah itu akan membuat gereja dan strukturnya menjadi absolut, dan gereja itu seolah-olah memiliki divine nature atau kodrat ilahi, ya, di dalam asal usulnya. Sementara tugas satu-satunya dari Roh Kudus adalah untuk dia kayak melegitimasi, ya, atau meanimate, kalau boleh saya katakan, apa saja yang dikatakan oleh aparatur gereja atau struktur gereja yang ada, ya. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah the soul of the church. Maka mengapa mereka menjunjung tinggi sekali katakanlah letak gereja, ya. Nah, sekarang saya masuk bagian kedua dari tradisi Katolik itu, yaitu mengacu kepada dokumen Konsili Vatikan II, ya. Bagaimana dalam dokumen ini juga diberikan semacam penjelasan-penjelasan terkait dengan pneumatologi. Nah, kalau kita lihat dari dokumen itu berisi 258 referensi yang terkait dengan Roh Kudus. Dan sejak Konsili Vatikan II ini, para paus itu telah mendesak teolog-teolog di Katolik dan juga orang awam untuk bagaimana mereka merevive, ya, menyegarkan kembali minat mereka di dalam Roh Kudus. Nah, ini menarik sekali. Makanya terutama Pope yang sekarang atau paus yang sekarang, ya, dia banyak bicara mengenai pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah, beberapa dokumen dari Vatikan II ini, terutama Lumen Gentium, itu membahas mengenai eksistensi dan bagaimana kontribusi dari karisma atau karunia-karunia di bawah pengawasan dari apa yang disebut sebagai para gembala atau penilik gereja. Dan di dalam Konsili Vatikan II ini juga dijelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang berdaulat di dalam bagaimana secara bebas dia mendistribusikan karunia-karunia itu. Dan peran utama daripada Roh Kudus itu di dalam katakanlah liturgi sangat kuat sekali. Karena bagi Katolik, liturgi itu adalah puncak dan sumber dari kehidupan gereja. Maka orang percaya dapat
bertumbuh utamanya di dalam kehidupan roh secara khusus melalui perayaan sakramen, ya. Nah, saya cukupkan pada pelajaran pertama ini dulu. Saya masih dua tradisi, yaitu Ortodoks Timur dan Roma Katolik atau Katolik Roma. Saya akan meneruskan pada sesi kedua, yaitu Lutheran dan juga yang lain, sampai nanti juga pada sesi-sesi berikutnya kepada tradisi Pentakosta. Tuhan memberkati kita.